Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Iqbal MH. Kali ini saya akan mencoba lanjutkan materi IRD, di mana dalam materi IRD itu ada terdapat atribut. Nah, di atribut itu terdapat key, ya, istilah key. Nah, key itu atau kunci di dalam sebuah table. Di sana terdapat beberapa atribut. Nah, dari atribut-atribut itu ada yang disebut dengan key. Dan key itu ada banyak jenisnya. Contohnya seperti ada super key, candidate key, primary key, alternate key, dan foreign key. Nah, saya akan coba menjelaskan melalui super key dulu ya. Nah, yang dikatakan super key itu adalah himpunan satu atribut atau lebih yang memungkinkan identifikasi record secara unik. Nah, ini adalah record. Satu baris ini disebut dengan satu record, ya. Nah, jadi super key itu adalah kumpulan atribut. Kumpulan atribut yang nantinya dengan atribut itu dikumpulkan, maka recordnya bisa diketahui recordnya tidak ada yang sama atau unik. Nah, contohnya untuk super key ini saya ambil misalnya itu kan kumpulan atribut, himpunan atribut satu atau lebih dengan PMB ID, kemudian nama, kemudian tempat lahir. Nah, kita lihat di sini contohnya. Saya coba ambil dari PMB ID, recordnya seperti ini. Nah, lihat recordnya tidak ada yang sama. Nah, bisa diambil dari, kalau untuk super key ini dia banyak ya, kemungkinan banyak yang bisa diperoleh. Kenapa? Karena dia gabungan dari beberapa atribut untuk dijadikan kunci. Nah, kunci itu kan sifatnya harus unik ya, harus berbeda dengan yang lain. Nah, jadi dia karena gabungan, tapi syaratnya tidak boleh tabel yang lain dimasukkan. Nah, ini kan tabel, contoh tabel mahasiswa. Nah, dia nggak boleh diambil dari tabel yang lain. Contoh ini ada tabel peminjaman buku. Ini ada terdiri dari beberapa tabel. Contohnya tabel dari peminjaman buku sendiri. Kemudian ini ada tabel name ini merujuk nanti ke mahasiswa. Kemudian kode buku. Ini merujuk ke tabel kode buku, ya, tabel buku ya. Nah, jadi tidak bisa mengambil dari yang lain, cukup dari satu tabel ini saja gitu. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba misalnya dengan pengambilan yang lain. Coba hapus dulu. Yang diambil misalnya name, nama, tempat lahir. Nah, ini untuk super key tadi ya. Nah, name-nya beda, nama beda, tempat lahir beda. Nah, misalnya bagaimana kalau datanya seperti ini, namanya sama ya, ya nama sama tapi name-nya beda, tempat lahir beda, maka tetap dikatakan dia unik gitu. Bisa juga dia menjadi seperti ini, misalnya nama, tempat lahir, tanggal lahir. Nama, tempat lahir. Nah, bagaimana nanti kalau misalnya namanya sama gitu, tempat lahirnya sama, tanggal lahirnya beda gitu. Nah, ini juga bisa dikatakan unik. Jadi dari salah satu ini nanti bisa menjadikan recordnya unik gitu, membedakan tidak ada record yang sama. Jadi ini untuk pencegahan redundancy ya, ada kerangkapan data. Atau nanti bisa ditambahkan misalnya nama, tanggal lahir, kemudian alamat gitu. Jadi super key ini cakupannya luas, jadi bisa terdiri dari beberapa atribut. Coba hapus. Nah, sekarang ke candidate key. Candidate key adalah kunci super yang minimal. Nah, dari sekian banyak super key tadi, contohnya misalnya PMB ID, name nama, tempat lahir, PMB ID nama, tempat lahir, kemudian name, tanggal, kemudian alamat. Nah, itu dari sekian banyak, tapi itu akan dipilih super yang kunci super minimal, yang minimalnya. Nah, contohnya kalau PMB ID nama, kita ambil ya PMB ID nama, tempat lahir. Nah, kita lihat di sini recordnya. Nah, gini. Bisa saja
tempat lahir itu sama ya, misalnya Binjai Serbangan sama Binjai Serbangan bisa saja. Nah, bisa saja nama yang sama. Nah, gitu. Tapi kalau PMBID itu jelas beda. Maka yang diambil itu adalah PMBID-nya gitu. Kan? Nah, gitu juga dengan NIM. Misalnya ada data yang seperti ini. Nah, dengan NIM ini juga bisa dibedakan. Tapi karena ini adalah kunci super yang minimal. Nah, kita ambil. Nah, ini kan NIM nama tempat lahir itu kan super juga. Tapi kita ambil yang minimalnya, yaitu NIM. Nah, sama seperti PMBID. Jadi kandidat KI itu adalah PMBID dan NIM. Kenapa? Karena dia yang cukup dua-dua ini cukup satu diambil, maka yang lain bisa diambil. Tapi karena dia termasuk super key, maka yang diambil super key-nya yang ada dua ini, PMBID dan NIM. Nah, ini adalah kandidat yang akan menjadi kunci. Ya. Nah, jadi kalau primary key dari kandidat kedua ini dipilih satu saja, karena sifat primary key itu adalah pertama tidak ada nilai 0, kemudian dia harus unik dan dia sifatnya minimal. Nah, minimalnya itu bagaimana? Minimal dari kandidat key. Kalau kandidat key ini tadi adalah minimal dari super key. Nah, jadi misalnya super key ini ada banyak, misalnya seperti ini ya, ada 5. Sedangkan untuk kandidat key ini dari 5 ini ada 2 gitu. Ya. Nah, kalau untuk primary key dia diambil cukup satu saja, PMBID atau NIM. Nah, jadi saya ambil untuk primary key dari tabel mahasiswa ini adalah NIM. Nah, contohnya seperti ini. Nah, saya ambil NIM ya, gitu. Tapi yang kedua ini disebut dengan kandidat key. Nah, kalau alternatif key ini adalah kandidat key yang tidak terpilih. Nah, tadi kan saya pilih primary key, tadi yang saya pilih NIM. Berarti alternatif key itu adalah PMBID. Jadi ini adalah kunci alternatif. Ya, kunci alternatif nantinya yang akan bisa membedakan record satu dengan yang lainnya. Nah, tapi alternatif ini ada yang tidak dipilih oleh, tidak menjadi primary key. Dia tidak menjadi primary key. Kalau yang dipilih, maka itu disebut dengan primary key. Dari beberapa kandidat yang dipilih itu cuma satu, itu disebut dengan primary key. Nah, kalau yang tidak terpilih itu disebut dengan alternate key. Nah, misalnya nanti ada kandidat key-nya misalnya lebih dari 2 ini ya, ada 3. Maka satu yang dipilih sebagai primary key, sisanya yang 2 lagi itu disebut dengan alternate key. Nah, sekarang kita masuk kepada foreign key. Ya, ini saya coba gambarkan dulu ya perbedaan antara super key, candidate key, primary key ya. Nah, coba kan ilustrasikan seperti ada lingkaran ya. Nah, ini yang warna biru ini disebut dengan super key. Jadi ini cakupannya lebih luas. Kemudian saya coba gambar lingkaran lagi dengan warna yang berbeda ya. Di tengah lingkaran yang besar itu ada kandidat key. Nah, ya. Ya. Mana sayang? Oh ya, makasih ya. Murah rezeki ya. Ya, makasih ya sayang ya. Nah, jadi kalau untuk primary key itu dari kandidat key itu terdapat primary key. Nah, seperti ini. Jadi ini super key, ini kandidat key, dan ini adalah primary key. Sedangkan yang tidak terpilih tadi dari primary key tadi, yang tidak terpilih dari candidate key, maka itu disebut dengan alternate key. Nah, sekarang kita masuk kepada foreign key, yaitu kunci tamu. Yang mana disebut dengan kunci tamu? Nah, jadi kita di sini ada 2 tabel ya. Saya coba ini hapus ya. Coba hapus ini. Di sini ada tabel peminjaman buku. Ya, tabel peminjaman buku. Dan di sini ada tabel mahasiswa. Nah, di kode peminjaman ini terdapat NIM. Nah, ini NIM.
name di sini kan tadi saya jadikan sebagai primary key. Saya jadikan primary key. Nah, ketika primary key ini berada di dalam tabel yang lain, maka primary key ini statusnya berubah menjadi foreign key. Ya. Sedangkan primary key untuk tabel peminjaman buku ini, primary key-nya adalah kode pinjam. Nah, ini adalah primary itu kan sifatnya hanya satu ya, kunci utama. Ya. Walaupun ini adalah kunci utama pada tabel mahasiswa, tapi karena dia disisipkan di dalam tabel peminjaman buku, maka dia statusnya menjadi foreign key. Nah, sama seperti kode buku ini. Misal kita punya tabel baru, tabel buku, di mana primary key dari buku itu adalah kode buku, misalnya B001, B002. Nah, jadi ini karena dia foreign key, maka dia boleh saja sama. Misalnya di sini kan BK001. Artinya yang dipinjam itu adalah buku yang kodenya BK001. Kemudian name yang kedua, dia minjam buku yang sama juga gitu. Nah, boleh saja. Kenapa? Karena dia ini bukan primary key, tapi sudah menjadi foreign key. Nah, ini sudah menjadi foreign key. Walaupun di tabel utamanya dia adalah primary key. Nah, contoh lihat ini ya. Misalnya kode peminjaman 001. Nah, di sini name-nya beda dengan name yang di bawah. Ya, nah ini adalah mengambil dari primary key tabel mahasiswa gitu. Nah, jadi setiap foreign key itu adalah primary key dari tabel lain yang berkunjung ke tabel yang lain yang dipakai untuk tabel yang lain. Contohnya tabel peminjaman buku. Nah, gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang key pada atribut. Apabila ada pertanyaan, silakan di komen. Saya ucapkan terima kasih.